Hazal hafazah bertentang. Aku periksa dulu. Diperiksalah oleh malaikat penjaga lima yang bernama Musairah itu. Begitu diteliti amal hamba ini, ternyata ada penyakitnya. Ana malikul hasad, kata malaikat Musairah, aku ini ditugaskan Allah meneliti hamba yang beramal ini, apakah inya punya hati yang iri dengki atau tidak. Apabila orang yang beramal ini hatinya ada iri dengki, maka amal itu tidak boleh lewat, tidak boleh melewati aku, dan amal itu ditolak. Wahai malaikat hafazah, ini orang ada di dalam hatinya hasad, maka campakkanlah amal ini kepada pemiliknya, lemparkanlah amal ini kepada pemiliknya, wahmiluhu ala atiqi, bahkan gantungkanlah amal ini ke atas gulunya. Innahu kana yahsudu man yata'allamu wa ya'malu bimisli amalihi. Ini orang bujur pak ibadah, bujur pak amal. Tetapi dia yahsudu man yata'allamu, ma'iri'i, menghasadi orang yang belajar atau belajar, wa ya'malu bimisli amalihi, dan orang menuruti sama lawan gawiannya. Taruhlah begini, oleh para ulama bahasa kita iri dengki. Secara ta'rif hasad itu adalah apa yang didefinisikan oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awwanah. Hasad itu maknanya adalah seseorang hatinya merasa berat, seseorang hatinya merasa kada nyaman kepada orang yang diberikan nikmat oleh Allah kepada orang itu. Bahasa kita kampung, kada nyaman hati melihat orang nyaman, padahal kada ada hubungannya lawan kita. Orang dapat nikmat itu murni kada ada inya sangkut pautnya, murni pemberian Allah. Kenapa inya nang kada nyaman hati? Nah, lalu apabila hasad itu lebih kuat, maka yatamanna zawalahu, dia mengusahakan, menginginkan, sekaligus mengusahakan nikmat itu agar hilang dari orang itu. Jakanya orang dulu, contoh dulu, bawarung kada nyaman melihat orang warung subalah
rami payu dulu tuh ada iri dengki itu adalah ada iri dengki, lalu iri dengkinya akan lebih kuat atau lebih bila lebih kuat ini hendak mengusahakan menghancur itu nikmat itu jangan ada lagi, jangan payu lagi, jakanya bawa warung tuh jangan payu lagi. Nah iya nang di apainya tuh dirusaknya warung itu tuh dirusaknya ampih orang payu itu hasad tuh iri dengki ngarannya. Nah lalu oleh para ulama hasad ini kebiasaan sepuro pisi dulu. Orang bewarung sama tiap bewarung beirian beiri dengkian, orang betoko sama tiap betoko, orang pejabat ya sama tiap pejabat, orang bini-bini ya sama tiap bini-bini sepekawanan atau sekomplek, termasuk orang alim sama orang alim beiri dengkian itu termasuk. Nah padahal dia orang lain dapat nikmat itu kadada andil dirinya, kadada andil dirinya, murni pemberian Allah. Kenapa inya nang kada nyaman? Dampak daripada hasad ini banyak. Satu, akan timbul ghibah, menguyak orang nang dihiri itu. Bahasa kita timbul ucapan kada bagus terhadap orang itu. Makanya sebenarnya kata Imam Al-Ghazali, alamat orang hiri itu dari pandiran gin ketahuan. Ini orang lah, ini orang menyambat seseorang kada bagusnya, itu hatinya itu bermasalah tuh. Hatinya itu bermasalah lawan orang itu. Salah satu masalahnya adalah hasad. Mungkin orang ini ada iri dengki di hati nih, sehingga ucapannya kada baik terhadap orang yang diiri. Ulun ambil contoh, ini orang, mohon maaf karena ini kan umum aja mencontohkan dulu, orang sama tia bawarung, si A bawarung, si B bawarung. Lalu si A ini lebih terdahulu bawarung, si B ini terdudi. Bahasa kita nuruti aja lah, anggap nuruti lah si B. Si A ini asal rame omsetnya, anggaplah sehari 2 juta lah omsetnya umpama. Lalu si B berjualan, otomatis si omset si A ini dianggapnya lalu turun, tadinya 2 juta menjadi 1 juta, sementara omset si B menjadi 3 juta. Rame banget, kada nyaman si A ini, pasti kada nyaman, pasti kada nyaman. Ada nang bertakut lawan si A, si anu tuli berwarung kada jauh lawan ikam, iya ikam, maka lihat rame macam-macam mau jauh itu. Bisa kalau jarinya mencari ilmu atau ilmu sugih karena bahan itu macam-macam tuh, tak ucap nang kada bagus tuh.
Nah bila ada tak ucap nang kada bagus, ada iri dengki tak. Jakainya tuh menyambat, ya alhamdulillah ngaran rajaki manusia Allah Ta'ala nama atur. Alhamdulillah inya diberi lebih payu daripada aku. Nah berarti bagus kada? Baik hati orang itu. Baik. Lamun inya berucap kada bagus, badokon ngamanakan itu jer berjualan dah. Nah itu nyambat badokon sudah dah. Padahal kada pasti kada. Cuma udah ucapannya kada bagus tuh. Nah itu menggambarkan ada iri dengki di hati orang si A tadi itu. Maka dari hasad ini lahirlah gibah. Dari hasad ini lahirlah permusuhan. Timbul kadeberwaan, kadede bahwa kadede apa. Cuma hanya si Fulan ini sama tiap warung, si B lebih rame, timbul si A kada merawak, merangut dan sebagainya. Nah, ini iri dengki. Ada iri dengki itu. Nah ini oleh para ulama merupakan penyakit nang berat. Penyakit berat nang diobati. Kenapa? Kalau ria itu kadang merugiakan orang. Ria itu kadang merugiakan orang. Tapi kalau hasad ini merugikan orang. Bukan hanya inyo nang rugi, tetapi merugikan orang lain. Bisa dia tujuannya adalah ibarat orang iri dengkinya karena pamor, maka dia akan berusaha menurunkan pamor orang itu. Apabila dia iri dengkinya kuat, dia akan merusak usaha orang, bahkan sampai bisa merusak diri orang lain. Diri orang lain. Parah. Iri dengki ini parah. Lalu keparahan iri dengki ini dalam pandangan agama adalah seakan-akan dia menyalahkan Allah. Menyalahkan Allah dengan perilakunya. Kada berucap memang, tapi perilakunya itu menyalahkan Allah. Allah berfirman, am tahsudunan nasa bima atahum bima faddalallahu bima ata am tahsudunan nasa, apa kalian mengiri dengki manusia bima atahumullah min fadlihi, dengan anugerah yang Allah berikan kepada orang itu. Yang kedua, Allah berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kata Allah, kami sudah mengatur, membagi-bagi kehidupan manusia ini. Bahasa kita, rajaki itu sudah bakapling. Alawan si B itu biar berdagang tatatai, usahanya sama, yakin rezekinya kada sama. Itu satu. Yang kedua, biar usahanya sama, betatai kada akan pernah rezeki itu tertukar. Kada akan pernah rezeki itu tertukar. Ayo pang rezeki si A ni tak kasih B, kada. Rezeki si B tak kasih A, kada. Sudah dibagi Allah
si A ini rezekinya sekian, jalannya kayak ini, si B ini rezekinya sekian, jalannya begini. Ketika seseorang meiri dengki dengan rezeki orang lain, sarik, bila orang berdagang menyamainya sarik, ya'malu bi amalihi, menyamai gawian, menyamai usaha, sariknya iri. Itu sama aja memadahkan Allah salah atur. Kan rezeki ini Allah mengatur, Allah membagi. Ketika si A berdagang, si B berdagang, si A ini iri lawan si B karena si B ini lebih banyak rezekinya, lebih payu, lalu si A ini meiri dengki, seakan-akan dia berkata, Tuhan pian itu salah mau unjuk raja kita ke sana, mestinya ulun aja nang payu. Ini dalam bahasa tasawuf sangat bermasalah, hatinya itu sangat bermasalah. Maka beratnya ini kayak ini, jelas kada akan diterima oleh Allah amalnya. Kenapa? Nabi mengatakan al-hasadu ta'kulul hasanat. Iri dengki atau hasad itu memakan semua kebaikan yang dilakukannya. Kama ta'kulun narul hataba, sebagaimana api memakan kayu kering. Ini seseorang beribadah, mau ibadahnya sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah tiap bulan atau tiap hari umrah, ibadahnya hasanat, kebaikan, banyak kebaikan yang dia lakukan, tapi hari ini dia beriri dengki kepada orang lain, maka semua kebaikan yang dia lakukan ini hangus, dimakan oleh sifat hasad tadi. Sebagaimana kata Rasulullah, api memakan kayu-kayu kering, kada sampai sejam habis, setumat ya habis. Apinya nyarak, kayunya kering, tumat habis. Maka jauh lawan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amalnya. Hadirin rahimakumullah. Lagi oleh para ulama, diantaranya Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa hasad ini penyakit yang paling sulit diobati. Sekarang kita ambil posisi kita dulu. Posisi kita apa? Mahsud, orang yang dihiri dengki oleh orang lain. Kayak apa sikap kita? Ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi, likulli zi ni'matin hasudun. Setiap orang nyaman itu banyak nang iri dengki. Setiap orang yang punya nikmat, dapat nikmat Allah Ta'ala, banyak orang nang iri dengki. Ulun rancak memadahi orang nang datang ke rumah, ketika dia mengeluh dihiri orang, ulun gampang menjawab, hidup ini
bila hendak kada dihiri orang jangan nyaman. Tuja bila kada hendak dihiri orang jangan nyaman. Nampak berjualan jangan payo, jangan dihormati orang, pangkat jangan tinggi, pokoknya jangan nyaman. Namun kita hendak nyaman, risikonya ada. Risikonya adalah dihiri orang. Tuh risiko dah. Jadi kada usah bingung. Napa aku jur mengganggu inya kada, ma apa kada, napa diiri? Biasanya gitu tuh ucap. Permasalahannya bukan itu, permasalahannya adalah bila orang nyaman banyak nang iri. Jadi bila kita nyaman jangan bingung, kada usah macam-macam, pasti ada nang iri. Nah tinggal orang iri itu apakah sampai ke telinga kita, apakah orang iri itu sampai mengusahakan menghancur kenikmatan kita, atau hanya sebatas hatinya nang kada nyaman. Artinya apa? Artinya ya hidup ini serba berisiko. Di bawah ada risikonya, di tengah ada risikonya, di atas ada risikonya. Pohon semakin tinggi semakin deras anginnya. Bilanya kada hendak deras angin, kada usah tinggi. Seperti kumpai. Tapi risiko kumpai dilincahi orang. Adalah orang yang iri lawan orang susah. Siapa yang iri? Iri orang susah itu tidak. Cuma orang susah kada dihiri orang, kada diiri dengki orang, tapi dijejak orang. Kada dianggap orang, kada dihormati orang, kada dikoleh orang. Risiko yang artinya hidup ada risikonya. Kalau kita pohon mulai tinggi, mulai deras anginnya, angin sedeta, tinggi lagi, berderas lagi anginnya, tinggi lagi, semakin tinggi, semakin deras anginnya. Itulah risiko hidup. Tinggal kita aja nang kaya apa menyikapi. Menyikapi satu, serba kita mengambil sikap berkaitan nikmat Allah ini apa dua macam. Satu, apakah nikmat itu harus kita sembunyikan supaya jangan banyak orang lain tahu, supaya orang jangan iri, atau nikmat itu kita tampakkan. Dalam Quran Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Allah tampakkan, ceritakan. Jadi kalau kita mengamalkan ini, nikmat Tuhan itu dikisah ya, tampakkan enggak? Tapi tujuannya adalah menampakkan nikmat Allah sebagai tanda syukur. Tapi ingatakan ada nang hiri, ada nang hiri. Sikap kita aja lagi nang gaya apa menghadapi orang hiri ini. Terus kayak apa kita ketika berada di posisi dihiri orang? Gampang, jangan dilayani. Kadang-kadang lihat ya, jangan dilayani.
lamun dilawani kada kawa pian nyurang hiri ini dimusuhi luput, dikawani menusuk di belakang. Kenapa? Orang iri dengki ini juga bisa berkawan, tapi di belakang menusuk. Makanya ngeri. Iri dengki ini boleh jadi dikatakan musuh dalam selimut, dilawani jangan, terus jangan dilayani aja. Bakawannya cuma bahasa kita jangan berakrab. Fa'arid wa'arid anil jahilin. Orang iri dengki ini bodoh, kadang ngerti dengan kedudukan mengenal Allah, kadang mengerti dengan apa yang diatur Allah dalam kehidupan. Maka kata Allah, a'rid, berpalinglah engkau darinya, jangan dilayani. Kenapa? Ngatian di mata orang iri dengki, jangankan buruk, yang baik pun dianggapnya buruk. Kita dihiri orang, kita si A nang mahiri si B, sebaik apapun kita perbuat, di mata orang nang iri dengki ini kada pernah bagus. Mata apabila sudah dibalut kedengkian, yang baik pun dipandang buruk. Sebaliknya, mata apabila sudah dibalut cinta, yang buruk pun seakan-akan dipandang baik. Mbah, gitu tuh bang, orang iri dengki dibaiki tatap pandangannya kada bagus. Mana pak? Jangan tahu menahu ja. Itu satu. Nang kedua, orang iri dengki ini bila hendak kita himati ja, bahasa kita bangati ja. Umpama adalah inya iri dengki lawan kita lantaran kita nukar mobil, umpama aja bangati nukar lagi orang mobil sebuah bebangatinya tuh hatinya kada nyaman tuh, biar aja karena dibaiki luput bangati nampakakan nikmat Allah. Kenapa? Begitu kita lebih menampakkan nikmat Allah, dia akan terasa lebih sakit. Biar aja nya sakit seorang juga. Itulah di antara sikap kita apabila posisi kita berada di mahsudun, diiri dengki orang. Kemudian kalau posisi kita kebetulan bukan di posisi nyaman, posisi nyaman masalah bisnis, posisi nyaman dalam kehidupan, posisi nyaman dalam kehormatan, posisi nyaman dalam pangkat dan jabatan, kebetulan di bawah, maka berpotensi kita akan dihinggapi penyakit hasad. Terus kayak apa supaya hasad ini, iri dengki ini jangan ada di hati kita?
dan kesadaran, pengetahuan dan kesadaran pikiran kita bahwa Allah lah yang mengatur hidup ini. Berarti pengetahuan tentang Allah. Sekali lagi, Allah tidak pernah salah di dalam mengatur kehidupan ini. Allah mengatur kehidupan ini, termasuk diriku dan orang lain, itu penuh dengan kebijaksanaan dan kebaikan. Dan pandanglah dengan batin kita setiap orang yang dapat nikmat itu, kita pandang. Bila orang nyaman, ingat akan nang memberi nikmat lawan orang itu adalah Allah. Lamun kita iri dengki, berarti kita kada ridha lawan nikmat Allah nang Allah beri lawan kita, berarti kita kada ridha lawan pengaturan Allah, nikmat nang Allah beri kepada orang lain. Kalau perlu, karena orang lain ini adalah orang yang beriman. Orang yang beriman itu adalah innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu kan bersaudara. Lamun bersaudara, saudara kita ini nyaman, pangkatnya tinggi, nikmatnya, saudara kita ini terhormat, saudara kita ini tinggi ekonominya dan sebagainya, alhamdulillah. Karena nang nyaman, nang pangkat, nang tinggi, nang terhormat ini adalah saudara kita sendiri. Maka ini sikap nang paling bagus. Gembira ketika orang lain mendapat nikmat. Nyaman tak? Ini sikap nang paling bagus. Kalau kada, jangan iri dengki. Lah, oleh Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, apabila seseorang iri dengki ini hilang di dalam hatinya, maka alamat orang ini hatinya bagus dan banyak terselamatkan dari penyakit-penyakit yang lain, dan dia akan hidup dalam keadaan pikiran dan hati nang nyaman. Berikut, setelah ilmu dan kesadaran, supaya jangan iri dengki, itu adalah kita bersihkan hati ini dengan zikir. Zikirlah kepada Allah, bersalawatlah kepada Allah, bersalawatlah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beristighfarlah kepada Allah. Maka dengan cara ini, ilmu dan kesadaran sekaligus amalia, insya Allah kita akan terselamat daripada sifat iri dengki ini. Jika tidak, amal kita tertolak, kada akan pernah sampai kepada Allah. Di langit kelima pun ditolak, sekalipun kita bisa naik di langit pertama, kedua, ketiga, keempat, itu aja sudah rumit. Kawa begitu kelima, Allahu Akbar, tertolak amal kita. Hadirin rahimakumullah,
Berikutnya Rasulullah mengatakan wa kullu man kana ya'khudhu fadlan minal ibadah kana yasuduhum wa yaqa'u fihim amarani rabbi alla ada amalahu yujawizuni ila ghairi. Pokoknya ini orang kadang-kala melihat orang lain lebih hebat ibadahnya, kah ilmunya, kah nikmatnya, kah apakah, dia selalu iri kepada orang lain. Namun ada dua hal kita boleh iri, tapi bukan iri dengki. Iri hendak menuruti. Nah ini silakan. Dalam bahasa agama itu adalah ghibtah, bukan hasad, tapi ghibtah, iri juga, tapi hendak nuruti. Lalu Nabi mengatakan la hasada illa fis'isna ini, jangan kamu beriri dengki, jangan kamu beriri kecuali dua hal. Ngarannya ghibtah. Satu, alimun ya'malu bi ilmihi, kita akan iri lawan orang alim, orang berilmu nang kawa mengamalkan ilmunya. Ya nang kita rajin melihat orang alim tuh mengamalkan ilmunya, rasa hendak kayak itu juga. Bahasa kita kampung hiri hendak menuruti. Nah itu bagus, silahkan. Hiri banget, hendak banget nuruti orang nang alim, orang nang berilmu, nang mengamalkan ilmunya. Nang kedua, kita iri hendak menuruti orang sugih nang benar memanfaatkan hartanya sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Tahu bahasa kita hendak banget nuruti orang sugih ini. Nang orang sugih ini pemberian, ketujuh membantu orang, ketujuh memberi orang, ketujuh melayani orang, rendah diri lawan orang lain. Merasa hendak juga nang gaya itu. Nah itu ayuha. Maka sebenarnya rumus hidup ini ulun sering katakan kepada santri ulun, hidup ini mun kawa dua, berilmu, amalkan ilmu, biar kada sugih. Bila kada sugih tapi tawadhu, ramah dan pemurah. Nang sakit alim kada, sugih kada, pahirian pulang. Ya Allah. Karena dua nih aja apa nang disuruh Nabi, jadilah orang alim nang mengamalkan ilmu. Bila kada sugih nang tawadhu, rendah diri, sugih nang peramah, sugih nang pemurah. Namun nang kayak ini ayuha kita hendak banget nuruti nang kayak itu tuh, hendak banget nuruti jadinya kawa pokoknya biar tuha kayak ini kawa turuti di bang. Lalu kita nuntut ilmu karena hendak mengamalkan ilmu. Lalu orang nih hendak sugih, lalu bercari, tapi bujur-bujur bercarinya nang halal, tapi sampai gitu tadi. Jadi tawadhu, rendah diri, kemudian ramah dan pemurah. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya qala wa tas'adul hafazatu bi'amalil abdi lahu daw'un kadaw'i syamsi min sholatin wa zakatin ila akhirih. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sebagian baratan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah subhanahu wa ta'ala ngampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah 'ala kulli hal. Na'udzu billahi min hali an nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata mu'afata ad-daima fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.